Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alamil Pusidik. Nama saya mempunyai arti teman-teman. Ya, Andinya itu bergelar dari bangsawan Bugis Makassar. Terus Alaminnya itu yang berarti yang terpercaya atau yang amanah. Terus Opunya itu gelar bangsawan yang lebih tinggi dari Andi. Terus Sidiknya itu yang berarti benar atau jujur. Oke, saya mempunyai teman dari alumni tempat saya sekolah, yaitu SMA 9 Goa. Saya mempunyai teman yang masih di kelas 12. Oke, coba perkenalkan. Oke, perkenalkan, saya Dimas Muhammad. Sekarang saya sedang menempuh kelas 12 di SMA Negeri 9 Goa, yang dimana adik kelas dari. Bagaimana selama Adin di sekolah? Ceria aja sih kak. Kayak kalau pergi ke sekolah semangat kak, karena ketemu kata teman-temanku. Tapi kadang ini bingung kak. Kenapa? Ceria kak, terus bahagia kak. Tapi di saat pulang ke rumah, situ mak mulai merenung. Biasa aku pikir kita, bahagia aja ya, terisi aja energi aku setiap hari. Ya enak juga rasa. Tapi yang kupikirkan, kalau begini kak terus nongkrong terus ku bikin kayak tidak ada progres. Begitu Anak terus anak gengsi. iya, tapi kayak kalau begitu terus juga bikin kayak tidak aja peningkatanku, tidak punya ketujuan, tidak terarah kak. Jadi bagaimana tuh kira-kira kak? Saya dulu mau bertanya bagaimana apa sih Adin yang disukai Adin begitu? Apa sih Visionnya? Iya, visionnya Adin. Kalau saya sih kak suka kak kayak seni begitu ya. Oh, seni. Bagus tau. Seni di. Oke. Terus bagaimana dengan orang tuanya Adin di rumah? Kan kalau di rumah Adin merasa merenung apa? Nggak berbicara kan tentang keseniannya tentang kesukaannya Adin. Di situ minta sebenarnya masalahnya kak. Orang tua aku ini setelah lulus ke SMA suruh kak ambil sekolah hukum. Oh, hukum. Iya. Situ mi mulai kepikiran juga, kepikiran kak bilang mau kak masuk hukum. Terus saya bikin terus juga kerja kayak dari peningkatan. Maksudnya juga Adin juga lebih lebih kayak, suka dengan fashionnya yang karena gitu. bukan itu yang ku mau, kayak malas kah tidak ku ikutin, tidak ikut progres begini terus juga bikin. Jadi jiwanya ini ada di kesenian bukan di hukum. Cuman orang tuanya ini mau hukum. Mungkin juga itu kak yang bikin tidak ada semangat kita, karena bukan yang itu ku mau. Jadi kayak bikin terus juga bikin, tidak ada peningkatan. Coba kalau kayak di sini pasti kayak ada lah pasti semangatku. Karena itu memang itu jiwamu. Ya betul. Itu jiwanya. Begini kak, mau kak juga bertanya ini. Oke, bertanya kenapa? Bagaimana itu sih jiwa? Karena saya sekarang juga ini bisa dibilang belum kutemukan jati diriku. Oh, oke. Jadi jiwa jiwa itu dari diri lo sendiri. Terus jiwa itu juga yang bikin kau unik, terus yang beda dari orang lain. Nah, yang mau dicapai, itu semua sebagian dari jiwa. Gitu. Terus kalau orang tua ini bagaimana? Yang suka? Oh, yang tidak setuju dengan kesenianmu, kesukaanmu begitu. Ya harus kau percaya diri, dan harus kau yakinkan orang tuamu bahwa kau ini suka kesenian, bukan dihukum. Nah, cara penyelesaiannya itu kau harus berbicara pelan-pelan ke orang tuamu bahwa kau ini suka kesenian, bukan dihukum. Terus jangan mau kemauannya orang lain yang kau ikuti. Jadi harus kemauanmu sendiri, karena kamu yang mau jalani, yang kau yang mau yang rasakan itu. Jadi kau cukup yakinkan saja orang tuamu bahwa berbicaralah baik-baik dengan orang tuamu bahwa kau ini suka kesenian, bukan hukum. Gitu juga. Oke. Kalau begitu pengen kak
terima kasih untuk hari ini pencerahannya. Oke. Semoga dari pencerahan ini bisa bermanfaat untuk saya dan bisa kuterapkan di diriku. Oh, iya. Terima kasih Adin. Nah, teori kognitif dari masalah Adin memiliki pikiran-pikiran negatif dan irasional tentang dirinya sendiri dan tentang ekspektasi orang tuanya. Dia mungkin berpikir, kalau saya ini tidak akan menjadi anak hukum yang baik, atau orang tua saya akan pasti kecewa kalau saya tidak menjadi anak hukum. Nah, solusi yang Adin pakai itu identifikasi pikiran negatif. Nah, Adin perlu mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif yang muncul saat dia memikirkan tentang masa depannya. Nah, yang cara kedua itu evaluasi pikiran. Nah, Adin perlu mengevaluasi apakah pikiran-pikiran tersebut rasional dan berdasarkan fakta. Apakah ada bukti yang mendukung pikiran tersebut? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi tersebut? Nah, yang ketiga, ganti pikiran negatif dengan pikiran positif. Adin perlu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan realistis. Contohnya, saya mungkin tidak cocok menjadi anak hukum, tetapi saya bisa jadi seniman yang sukses. Nah, atau orang tua saya mungkin awalnya kecewa, tapi mereka pasti akan mengerti kalau saya itu bahagia di senian. Nah, terus teori psikoanalisis. Masalah dari kebingungan Adin mungkin berasal dari konflik-konflik bawah sadar yang belum terselesaikan. Mungkin dia memiliki keinginan untuk membahagiakan orang tuanya, tetapi di sisi lain dia juga memiliki keinginan untuk mengejar passionnya di bidang seni. Nah, solusinya ada 3 juga. Yang pertama itu eksplorasi masa lalu. Nah, Adin perlu menjelajahi masa lalunya untuk mencari tahu apakah ada pengalaman-pengalaman yang memengaruhi konfliknya saat ini. Nah, yang kedua itu interpretasi mimpi dan asosiasi bebas. Nah, Adin bisa mencoba untuk menginterpretasikan mimpi-mimpinya atau melakukan asosiasi bebas untuk mengungkap konflik-konflik bawah sadarnya. Nah, yang ketiga itu terapi. Nah, Adin bisa mencari bantuan dari seorang terapis atau psikoanalisis untuk membantu dia memahami dan menyelesaikan konflik-konflik bawah sadarnya. Nah, titik solusi yang Adin harus pakai itu yaitu 2, kognitif dan teori psikoanalisis. Nah, kombinasi dari kedua teori ini dapat membantu Adin mengatasi kebingungannya. Dia bisa kalau teori kognitif dia bisa mengubah pola pikirnya yang negatif. Kalau teori psikoanalisis dia bisa memahami akar penyebab konfliknya dan menemukan cara untuk menyeimbangkan antara memenuhi ekspektasi orang tuanya dan mengejar passionnya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mempunyai pesan dan kesan untuk dosen saya. Untuk kesan saya kepada dosen saya, ya kesan saya itu saya sangat senang kalau dia mengajar, terus cara mengajarnya itu sangat bagus dan gampang dimengerti. Nah, untuk pesan saya itu untuk dosen saya, semoga dosen saya itu tambah sukses, terus semoga dosen saya sehat-sehat selalu, dan pesan saya untuk dosen saya itu ya pokoknya yang terbaik lah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.